Halo semua, selamat datang di video hari ini. Kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik dan penuh pelajaran, yaitu mengenai kisah setan dalam Islam. Setan, sosok yang sering kali kita dengar dalam berbagai cerita dan kisah, memiliki peran yang penting dalam ajaran Islam. Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam tentang asal-usul setan, terutama iblis, dan bagaimana dia menjadi musuh utama manusia. Kita juga akan melihat bagaimana setan beroperasi, metode-metode yang mereka gunakan untuk menggoda manusia, dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini. Jadi, jangan kemana-mana. Pastikan kalian menonton sampai akhir, karena setiap bagian dari video ini akan memberikan wawasan yang berharga, dan mungkin bisa membuat kita lebih sadar akan peran setan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai. Kisah iblis dimulai dengan asal-usulnya sebagai makhluk yang mulia. Iblis adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah, dan memiliki kedudukan yang tinggi. Namun, segalanya berubah ketika Allah menciptakan Adam dan memerintahkan semua malaikat dan jin untuk sujud kepadanya. Iblis dengan kesombongannya, menolak perintah ini. Dia merasa lebih unggul karena diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Penolakan iblis ini membawa konsekuensi besar. Allah mengusirnya dari surga dan mengutuknya hingga hari kiamat. Namun, iblis meminta satu hal kepada Allah, waktu hingga hari kiamat untuk menyesatkan manusia. Allah mengabulkan permintaan ini, dan sejak saat itu, iblis bertekad untuk menjadikan manusia tersesat. Dari kisah ini, kita bisa mengambil pelajaran tentang bahaya kesombongan dan pentingnya ketaatan kepada Allah. Kesombongan tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga bisa membawa kita jauh dari rahmat Allah. Ini sekaligus pengingat bagi kita semua, untuk selalu hati dan patuh kepada intervensi. Dalam Al-Quran, setan disebut sebagai musuh yang nyata bagi manusia. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Salah satu cara yang paling umum adalah dengan menanamkan keraguan dan godaan dalam hati manusia. Setan senantiasa berusaha untuk membuat manusia lupa akan Allah dan sibuk dengan urusan duniawi. Setan juga bekerja dengan cara yang sangat halus. Mereka bisa membisikkan pikiran-pikiran negatif, memperindah dosa, dan membuat keburukan terlihat menarik. Al-Quran mengingatkan kita berulang kali tentang tipu daya setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Mengetahui cara kerja setan adalah langkah pertama untuk melindungi diri kita dari godaannya. Kita harus selalu waspada dan memperkuat iman kita melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Dengan begitu, kita bisa terhindar dari perangkap setan yang ingin menjauhkan kita dari jalan yang benar. Dalam Islam, ada beberapa jenis setan yang dikenal dengan peran dan karakteristiknya masing-masing. Pertama, tentu saja iblis, yang merupakan pemimpin dari semua setan. Iblis adalah yang paling terkenal dan paling berbahaya karena dia yang memimpin upaya untuk menyesatkan manusia. Selain iblis, ada Ifrit yang dikenal sebagai salah satu setan yang paling kuat dan cerdas. Ifrit sering kali dikaitkan dengan kekuatan magis dan kemampuan untuk melakukan kejahatan yang lebih besar. Ifrit juga muncul dalam berbagai kisah dan mitologi sebagai makhluk yang sangat menakutkan. Ada juga Qarin, yang diyakini sebagai setan pendamping setiap manusia. Qarin selalu berusaha untuk menggoda dan menyesatkan orang yang mereka ikuti. Namun dengan iman dan doa, kita bisa melindungi diri dari pengaruh Qarin. Semua ini menunjukkan betapa beragamnya setan dalam Islam, dan betapa pentingnya bagi kita untuk selalu waspada dan berpegang teguh pada iman kita. Salah satu kisah paling terkenal yang melibatkan setan adalah kisah Nabi Adam dan Hawa. Iblis, yang sudah diusir dari surga, berusaha menyesatkan Adam dan Hawa dengan membisikkan godaan untuk memakan buah terlarang. Akhirnya, Adam dan Hawa tergoda dan memakan buah tersebut, yang menyebabkan mereka diusir dari surga ke bumi. Kisah ini menunjukkan betapa kuatnya godaan setan, dan betapa pentingnya untuk selalu taat kepada perintah Allah. Kisah lain yang menarik adalah kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dikenal memiliki kekuasaan atas jin dan setan. Dalam salah satu kisah, Nabi Sulaiman menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan Ifrit dan memerintahkan mereka untuk melakukan berbagai tugas. Ini menunjukkan bahwa dengan izin Allah, manusia bisa mengalahkan setan dan menggunakannya untuk kebaikan.
Dari kisah-kisah ini kita bisa belajar bahwa setan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia. Tetapi dengan iman yang kuat dan ketaatan kepada Allah, kita bisa melindungi diri dari godaan mereka. Ini adalah pengingat bagi kita semua untuk selalu berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak mudah tergoda oleh setan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kita telah membahas berbagai aspek tentang setan dalam Islam, dan bagaimana mereka berusaha menyesatkan manusia. Dari kisah iblis hingga peran setan sebagai musuh utama manusia, kita belajar bahwa kesombongan dan ketidakpatuhan bisa membawa kita kepada kehancuran. Selain itu, kita juga melihat bagaimana berbagai jenis setan beroperasi, dan bagaimana kisah para nabi memberikan kita pelajaran berharga tentang menghadapi godaan setan. Semua ini mengajarkan kita untuk selalu waspada dan memperkuat iman kita melalui ibadah, doa, dan membaca Al-Quran. Semoga video ini memberikan wawasan dan pengingat bagi kita semua untuk selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.